Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam kelas 1. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Setelah selesai berdoa, biasakan dulu membaca ikrar siswa sebelum belajar. Dengarkan dan ikuti ikrar siswa yang akan dibacakan oleh Bu Guru. Ikrar siswa SD IT Al-Kausar. Allahu goyatuna, Allah tujuan kami. Muhammad kudwatuna, Muhammad tauladan kami. Al-Quran imamuna, Al-Quran imam kami. Jihad sabiluna, jihad jalan hidup kami. Syahid amanina, syahid cita kami tertinggi. Kita lanjutkan ke materi pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, kita akan belajar membaca dan melafalkan surat Al-Fatihah. Materi yang kedua yaitu pesan yang disampaikan dari surat Al-Fatihah tersebut. Marilah kita simak pemaparan surat Al-Fatihah dulu. Surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Jadi surat Al-Fatihah adalah surat yang mengawali semua surat yang ada di Al-Quran. Surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummul Kitab berarti induknya Al-Quran, teman-teman. Surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Jumlah ayat dari surat Al-Fatihah berjumlah 7. Surat Al-Fatihah wajib kita baca di setiap rakaat dalam sholat yang kita lakukan. Sekarang saatnya kita belajar membaca dan melafalkan surat Al-Fatihah. Marilah kita simak cara membaca surat Al-Fatihah melalui video yang akan tayang berikut ini. Video membaca surat Al-Fatihah dikutip dari channel Kastari Sentra. Silahkan disimak ya. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, itu tadi lantunan dari bacaan surat Al-Fatihah. Sangat merdu bukan? Sekarang kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu pesan yang disampaikan dari surat Al-Fatihah tersebut. Marilah kita dengarkan dongeng dan cerita dari Pak Arif Rahman Hakim tentang pesan yang disampaikan oleh surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semangat. Jumpa lagi bersama Pak Arif di pelajaran PAI ya. Kita akan belajar apa? Oh ya betul, kita akan menyambung pembelajaran sebelumnya tentang
membacakan surat Al-Fatihah. Kita baca dulu ya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang Engkau ridhoi, bukan jalan yang tidak Engkau ridhoi yang sesat. Nah, kurang lebih artinya seperti itu. Kalian pelajari lagi di video sebelumnya ya. Terus apa sih kandungan yang ada di dalam surat Al-Fatihah? Yang pertama itu dari ayat pertama. Dari ayat pertama itu kita harus senantiasa mengingat Allah. Kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, terus kalau kita mau makan, baca Bismillah, betul. Kalau kita mau minum, baca Bismillah. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik seperti belajar, ngaji dan yang lainnya, membaca Bismillah. Nah, itu pelajaran yang pertamanya ya. Pelajaran yang keduanya adalah kita harus mensyukuri nikmat Allah atau bersyukur hanya kepada Allah. Dari ayat keduanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Jadi kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh, kayak kalau kita diberikan hadiah, yang kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kalau kamu dikasih uang jajan lebih nih sama mamahnya nih ya, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Atau nanti apapun kalau kamu mendapatkan suatu kebaikan atau kebaikan karunia dari Allah, kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiganya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau Allah atau kepada Allah kami beribadah atau menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Contoh, kalau beribadah kepada Allah, umat Islam ibadahnya yang wajib ada sholat ya, ada 5, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu berarti kita menyembah kepada Allah. Boleh nggak kita menyembah kepada selain Allah? Nggak boleh. Contoh, kita datang ke suatu tempat itu dianggap angker, atau tempat itu dianggap memiliki aura-aura mistis atau menakutkan. Kita dengan membawa sesuatu sesajen datang, wahai penunggu tempat ini. Nah, itu nggak boleh ya. Berarti kita sudah menyembah kepada selain Allah. Terus apa lagi? Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Allah kami juga memohon pertolongan. Sama dengan tadi, menyembah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Contohnya kayak kita pengen naik kelas atau pengen ranking 1 nih yang sekolah. Kamu datang tuh, kata tetangga tuh, di sana tuh ada meskipun bagus, apapun yang kita minta itu dikabul atau dapat. Yaudah, kita ke sana. Kamu datang ke sana, lari, jalan, sudah nyampe, langsung kelihatan baru tuh. Siapa di luar? Maaf, aku yang di luar. Ada apa?
Aku mau memohon pertolongan kepada engkau. Aku pengen naik kelas. Nah, kata-kata seperti itu boleh nggak? Tidak boleh, karena kita mau memohon pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada mbah dukun atau kepada pohon tadi. Terus berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan yang Allah ridhoi, bukan jalan-jalan yang Allah murka. Jadi pelajarannya ada berapa? Minimal ya. Kita sebut satu, menyebut nama Allah. Kedua, bersyukur kepada Allah. Berikutnya meminta pertolongan hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, dan ditunjukkan jalan yang lurus. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Nanti kita lanjut. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan tentang cara melafalkan surat Al-Fatihah dan pesan yang disampaikan dari surat tersebut. Sampai di sini dulu ya untuk materi hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa belajar, dan biasakan hidup sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.